Pan sudah lah airnya. Belum. Sudah. Sumping mata apa ya? Punya aku ini sih. Ini punya aku. Ini pas ya. Dari Ewa. Ini. Enggak ini penempatannya. Pas ya. Nebeng. Kepada seluruh warga PDM Banjarbaru, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kau gak makanya.
Nanti. Ada air minum tuh nggak? Nggak. Mau Jen, di luar tuh bonyol kalinya. Sudah. Pada saat yang penuh sukacita dan bahagia, kita boleh bersama berkumpul di ruangan ini, KKP, untuk boleh melaksanakan dan merayakan ibadah dan perayaan Natal PDM Banjarbaru tahun 2023. Pada hari ini, tepatnya Sabtu 2 Desember tahun 2023. Kita akan mulai rangkaian acara kita pada sore hari ini. Yang kami hormati dan sayangi Gembala Sidang semua gereja yang boleh hadir dan datang dalam kesempatan yang berbahagia ini, pelayan firman Tuhan, juga dari hamba Tuhan berbagai gereja, dari perkumpulan dari KKD, Kawanoa, PAJ, AKDN, kemudian dari BAMA, serta dari Mualgub GBIB, Nasaret, dan semua yang boleh hadir, serta panitia, anggota PDM Kota Banjarbaru dan sekitarnya, juga undangan dari Rusma Banjarmasin. Terima kasih untuk kita semua. Kasih tepuk tangan dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini. Kami ngantuk. Selamat panalu, tabe kasumbu tengah dulu. Terima kasih warga PDM Sekota Banjarbaru dan sekitar ini, serta katulung undangan, serta UPHB, hang KBB Ina, ne kumpul sampai-sampai merayakan Natal kelahiran Putra Natal Yesus Kristus. Tema takam, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2:14. Dan subtema takam, Teka tarang ala-ala nama welu pakat ate takam PDM Kota Banjarbaru dan sekitar ini. Takam kaingat ate kawan petugas. Untuk itu memakiru ide nama Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mulai dan kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri menyaksikan prosesi untuk para petugas diiringi para penari.
Ayo, aku lihat dulu lah. Kami gadis teman sarungan, kami teringat para petugas dengan rasa sukacita dan damai sambil menari-nari goyang dada. Pada petugas kami silakan untuk menempati tempat yang disediakan dan para penari bisa kembali ke tempat. Karena kita mulai bersama ada yang kalau ada sumur ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Kalau ada kita panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Ya.
kepada teman sama-sama menyanyi Niang Lengan lagu Andri Arai Ate. Andri Arai Ate dengan kata daya tahan tahun nanam. Dan selanjutnya kita masuk dalam pujian penyembahan. Worship leader akan dibawakan oleh Tuti Indra Sari. Kita mempersilakan dulu Pak Niang Lengan Memulai. Mereka itu jemaat nomor 100W Hari Mari Bernyanyi. Thank
masuk dalam doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Ruterman Sundung MTN. Mari sebentar kita pamit berdiri, kita membaca doa, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita naikkan doa kita di hadapan Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, segala pujian hormat syukur kami naikkan kepada-Mu. Kami telah berangkat dari rumah kami, Kau hantar kami di tempat ini untuk bersama-sama bersuka cita dalam damai sejahtera dengan perayaan yang kami adakan ini. Tuhan, Engkau sudah menyatakan itu bagi kami, telah lahir putra tunggal Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami rayakan di tempat ini. Bapa berkati acara ini dari awal pertengahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan acara ini Bapa untuk kemudahan kebesaran bagi nama-Mu. Hal yang jahat dan tidak benar, akidah yang tidak berkenan dipatahkan semua, disingkirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Para malaikat Tuhan mengawali, menjaga, melindungi kami dari setiap hal yang jahat di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah tempat ini, diberkatilah tempat ini. Kami semua umat Tuhan yang hadir, Tuhan juga memberkati dan menguduskannya semua. Dan apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa, seperti dupa yang berbau harum menyusukan disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau di dalam pelayanan mereka, yang memberkati dan menguduskan mereka. Ya semua yang kami buat lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengalaskan acara Natal dan perayaan Pipakan Terusur Ma'anan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kau boleh kami menyanyikan dengan lagu Dia Lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Selamat datang, Yesus Tuhan.
akan dinyalakan oleh Ketua PDM Kota Banjarbaru dan Sinarnya, Bapak Ibrahim serta MP. Silakan Ketua Panitia Natal PDM tahun 2023 Bapak Ridwan Kuung yang bisa naik ke depan. Mewakili Gereja Banjarbaru Bapak Pendeta Jonathan Kirin. Mewakili Bantai 1 sampai 10 Bapak Guntur Purnomo. Mewakili Bapak-Bapak PDM Bapak Tito Nyegetikun. Mewakili Ibu PDM Ibu Arino Togidasa. Mewakili pemuda remaja PDM Ananda Charlie Evan Gustian. Mewakili anak-anak PDM Ananda Angelo Nicholas. Ini awal untuk melaksanakan ketemu kami yang menurut kakak berdiri atau berdiri. Ya bersilakan kita silakan.
Bogor hingga bantai sampai bantai 10 dengan judul lagu Hari Natal yang pertama.
9 ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Bapak Hilterman. Matius pasal 1 ayat 19 sampai 25 dibacakan oleh Ibu Madia Dieni. Alkitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 5 kami bacakan dalam bahasa Makanyar. Bangsa Isatakia hang maiyeng haut minum rakai isahante ere samuneng hang tumpuk silakan hang amau ni tanang haut marakai hanyo haut nulah kaarayen isahante ere haut angai kihebu hang hadapanmu nyala ulun arai kaiyo wasian nyala ulun arai babaki yuhan dayakuk isa beat pikulang mahibing hampapare bayakungke ulun mulijara haut pepetnu nyala bangun kalahere midian daya setiap sarumpah tantara maniau angkane bulu setiap indret peluk ira ilo jari upan apui daya isa kena haut dan kayaan matakam isa anak upu dan ami matakam tanah pangalima hang papare imo kami lagi tanah pangalima hang papare imo papare ini daya ngarani na herau ulun panasehat ajaib Allah Ta'ala isa mape amah isa ngalalawa raja ramai. Galaan Alkitab Matius Isa ayat 12 sampai 25 dalam bahasa Maya. Kalaiti saritaki nego Yesus Kristus nakayaan. Inehi hanya hidup di Maria baturangan Andri Yosef. Kude kapiruan here idarangan babilah tuu ki Maria haut pihawutu. Hanya mirawutu daya wasaro ala tala. Yosef tunangan hirup erang kaulun sama witu bulu. Hanya ngunu nyabitus pantunangan here. Ude angin suni-suni. Nampan di Maria uang amangan hang penan rama. Tahu Yosef rahat memikir manimbang hal itu hanya nganupi. Hawang upi niru hanya kadinong erang kaulun malaikat Tuhan sakaeau mahanya. Yosef utus Daud. Ada hanya takut larangan di Maria. Daya ia samaan hawang untung nihiru jari daya kuasa roh Allah Ta'ala. Di Maria sagar ngayaan erang kaulun ya upu hanyu harus ngampungaran ia hiru Yesus. Daya hanya sagar ngalamat ulun pilih ani teka dosa here. Katuluni dari kala hirup nampak tulus inu sanawara Tuhan itete nabi di kala yuri. Erang kaulun wawe bujang paruna sagar ya utung belalu ngayaan erang kaulun ya utung ia hirup sagar na ampungaran Immanuel. Immanuel hawang bahasa Ibrani alat ini Allah Ta'ala naat bayatakan. Dami Yosef kaelan hanya nampalus inung sanawara malaikat Tuhan hirup mahanya. Hanya darangan andi Maria. Kude selawahi Maria huang ngayaan ia hirup
Yosef wa Mira Andri di Maria. Dami yayu nakayaan Yosef ngampungarani Yesus. Kemudian kamu bilang mereka bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Memang saat kau berdoa, saat kau berdoa. Kami tahu perkumpulan kami adalah perkumpulan yang diberkati oleh Tuhan. Karena ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, ada Tuhan hadir bisa. Dan ketika hadir Tuhan bersama-sama dengan kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada pemulihan yang Tuhan berikan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan hati kami supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semakin kaya, semakin takut dan bertakwa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Ketua IM, Ketua Panitia, rekan-rekan panitia, seksi acara, jemaat sekalian yang telah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya adalah mungkin salah satu anggota PBN yang paling baru, karena hanya baru jalan 3 bulan ini saya menetap di Banjarbaru di Komplek Pega. Ya. Jadi saya rasa hampir seluruhnya mungkin sudah kenal saya
Saya tidak bawa partai, nama saya Dana Hanura. Hanura itu hati nurani rakyat, bukan partai. Sesuai akte kelahiran saya. Nah, jemaat kasih Tuhan, hari ini saya betul-betul merasa bahagia, ya, karena tema hari ini, saudara, untuk pertama kalinya saya menyampaikan khotbah ada temanya pakai bahasa Manya. TK Tarang Allah Ta'ala, nama Wenung Pakat Hate Takam BDM, Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Saya coba tanya dengan istri saya, Inul, kira-kira penjelasan saya begini. Kalau menurut Amat Caca, istri saya balik bertanya kepada saya bilang, melalui kemuliaan atau terang Kristus menambah bertumbuh kesatuan hati kita di BDM ini. Pak Endre, saya tanya anak saya bilang, heboh tapi paham ya, kira-kira ibu sama menurut Bapak, Pak juga anak saya malu tanya dengan panitia, masa saya diberikan kesempatan khotbah hari ini, saya baru bertanya, ini arti saudara. Tapi Bapak Ibu, saya percaya inginkan kalau hari ini saya mungkin menyampaikan khotbah dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua campur-campur bahasa Manya, yang ketiga bahasa Banjar, karena memang saya Manya lahir di Banjar. Pernah saya beberapa kali saudara datang ke Tabayang Layang ke Bentuk, ternyata mereka di sana lihai bahasa Inggris. Saya diajari di sana. Kami di sini mana hebat dari orang Banjar. Mana kami bisa bahasa Inggris mana? Kalau itu baik stay, inunku banyak bahasa Bentuk. Kami ada istilah mantap pada di kampung ini. Inun ya, rupet, warga kita narik mantap lagi seperti ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, tapi izinkan hari ini saya mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai ejaan. Ya, saya mulai begini. Kemuliaan Tuhan itu datang, sumbernya adalah kasih. Jadi kemuliaan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kemuliaan itu diciptakan oleh Tuhan sendiri yang diberikan, ditransferkan kepada manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sumbernya Allah hadir karena kasih. Kemuliaan sumbernya karena kasih. Itulah sebabnya kemuliaan itu adalah suatu keinginan yang kuat dari Allah ingin berjumpa dengan ciptaannya manusia. Tidak akan pernah manusia bisa bertemu dengan Allah dengan inisiatif. Suatu hari ketika masa kecil saya ikut menonton wayang, dan saya ingat sekali ada banyak makanan macam-macam, saudara. Dan saya ingat di pikiran saya, papa saya diminta untuk main renang, ya, ayo denggung. Jadi saya ingat, saya waktu masih kecil saya, saudara, saya tanya dengan Ibu Kaki. Kami ingin artinya saudara ya, waktu dia ingin mencapai puncak nirwana, artinya supaya yang Maha Kuasa itu bisa turun kepada ujian ini, saudara. Jadi lewat tari-tarian semalam malaman saya ikut acara itu. Pas harun Allah di rohani aku diterima, aku PE. Itu kenangan saya masa kecil. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menciptakan kemuliaan di sana, yang bisa menghadirkan kemuliaan dalam hidup kita adalah Allah. Dia menghadirkan Yesus karena Dia ingin berjumpa dengan diciptakannya manusia. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemuliaan yang Tuhan berikan hilang. Kenapa? Karena dosa. Dan akibat dosa itu adalah maut. Sehingga di dalam kelemahan dalam dosa, manusia itu sering salah menyalahkan. Ini gara-gara hanya muka kuat. Kuat hanyut sama hanyut. Suami istri. Dan istri kalau saling menyalahkan,
hari ini belajar untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan yang bisa mendamaikan saudara. Saudara-saudara yang berkahwin, ini persembahan yang paling baik pujian berkahwin. Pujian hampir aku, ampun kau, ampunikan kau, ampun kau. Saudara, supaya tidak ada pertengkaran di antara saudara yang bisa damai kalau kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu ingin mengusir sesuatu ketakutan Adam dan Hawa takut berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kemuliaan Tuhan itu datang, maka damai sejahtera, kesatuan hati itu akan hidup dalam hidup. Itulah sebabnya Alkitab menulis selalu banyak kata jangan takut. Ketika Yusuf, ayah dari Yesus, Yusuf, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria, karena anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan suruh untuk menyampaikan kepada Yusuf, jangan takut. Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Anak yang di dalam kandungan berasal Roh Kudus, dan engkau menemukan dia Immanuel, Allah beserta engkau. Gembala-gembala ketika mereka ada di belantara mengelola kambing domba, malaikat datanglah kemuliaan Tuhan dan berkata, jangan takut. Hari ini menyampaikan kabar. Ada banyak kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu intinya apa? Tuhan ingin mengembalikan, merestorasi hubungan kita dengan Tuhan. Lewat kata sumbernya adalah kemuliaan Tuhan dan dicurahkannya satu otoritas yang terbesar dari Tuhan, anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan Yesus itu hadir adalah itu karena sebuah inisiatif dari Tuhan yang sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan dia Immanuel. Kelahiran Yesus adalah membawa kemuliaan buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau saudara menerima kemuliaan, percaya kasih karunia itu ada dalam hidup kita, keselamatan ada dalam hidup kita, pengampunan ada dalam hidup kita, damai sejahtera ada dalam hidup kita, pertumbuhan iman ada dalam kita, semua berkat ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya tema kita hari ini, Eka Tarang Allah Ta'ala, nama Welu Pakat Kakek Kakak Pilih yang foto pada baru dan sekitar. Jadi di dalam kemuliaan Tuhan ada kekuatan, ada terang Kristus yang menambah pertumbuhan. Karena apa sumbernya? Kita bisa saling pakar, saling mengingatkan, saling doakan. Itu karena ada kemuliaan. Amin. Pada saya ingin pada simpel, bagaimana sih spesifiknya supaya kami memahami kemuliaan Tuhan itu implikasinya di diri kami masing-masing dengan cara sederhana. Yang pertama, saya ingin kasih tahu bahwa kalau Tuhan Yesus itu membawa kemuliaan, pasti akan terjadi sesuatu kesatuan hati, pimpakatan dalam hidup kita. Kalau Yesus datang, pasti ada pimpakatan. Alkitab menyebut ketika Yusuf dan Maria, ya, walaupun belum bersetubuh, tapi saudara sudah mengandung Maria. Karena apa? Karena ada pimpakatan Yusuf dan Maria. Oke, saya tunduk pada anugerah Tuhan. Saya tidak menyetujui kamu. Biar anak itu jadi sebagaimana kasih kami Tuhan. Perkawinan dikata ada suatu pimpakatan ketika Yesus meminta kepada pelayan-pelayan Tuhan, ambil air, masukkan ya ke dalam tempat, saudara ya. Dan ketika mereka masukkan tempat, disodorkan kepada pemimpin upacara, air berubah. Karena saudara tidak bisa membayangkan kalau dalam perkawinan di Kana, pelayan-pelayan itu menolak Yesus dan akan mau segera kita. Itu karena orang yang lumpuh itu tidak punya
otoritas, kekuatan, bahkan berjalan tidak bisa. Tapi karena 4 orang gontong, orang lumpuh, mau bertemu dengan Yesus, naik ke atap, membuka atap-atap, menurunkan Yesus.